datang di channel gue Green Mumbat. Kali ini gue bersama Vian dari GRT. Bahasannya apa kita? Bahas sesuai background aja lah. Apa yang mau dibahas? Rangka? Enggak, ini rangka apa sih? NMAX. Oh iya, NMAX. NMAX guys, NMAX. Ya jadi gue gabut. Ya jadi bahasan kali ini tentang Yamaha NMAX. Gak tau kenapa, kayaknya lagi ya. Iya. NMAX lagi, cuma beda owner sekarang. Ownernya adalah Guru. Kalau yang kemarin dokter, ini Guru racing. Customer kita kayaknya yang cakep-cakep banget ya. Iya itu. Ya emang customer kita emang luar biasa semua. Semua yang ke GRT pasti luar biasa. Gitu. Dia requestnya adalah ini yang paling sulit. Jadi kalau di belakang ini ada spesi kelihatannya di situ. Mau pasang supercharger, mana superchargernya? Di sana, di belakang. Ya, sedikit update dulu ya, untuk Honda Spesi. Terus di belakang sini nggak kelihatan itu ada MX. MX mau jadi 300 sekian cc. Kali ini nggak begitu ekstrim tapi sulit. Nah, ini buat Spesi ya. Ini update-nya. Jadi kalau bilang itu program ini bukan clickbait, beneran supercharger. Sengaja dilem biar nggak kotor aja. Nah, ini superchargernya. Pasang sini bisa. Wah, enggak bisa. Bisa. Enggak bisa. Kemarin udah sama kepala mekaniknya GRT Wisni udah ngitung-ngitung udah Bisa, tapi taruh sebelah kiri. Pulinya. berlangsung ke CVT. Iya. Fan bali cepat putus. Enggak Bisa nggak? Durability-nya Bisa. enggak. Oke, lanjut skip. Jadi Spesi udah datang supercharge-nya. Sekarang yang NMAX. Iya. Ini so far proyekan tersulit ya. Karena baik gue pribadi ataupun head mekanik Mat Husni dari Sidoarjo ya. Dari Sidoarjo merasa ini tantangan yang paling sulit. Karena biasa kita bikin motor itu mesin, pernafasan mesin yang kita utamakan gitu. Jadi cc kecil, cc besar semua sama gitu loh di mata kita. Jadi nggak begitu jauh, perlakuannya sama, spare part yang dipakainya juga sama. Karena balik lagi yang diandalkan adalah tekanan dalam mesin. Semakin besar tekanan dalam mesin maka tenaga akan semakin naik gitu loh. Gua mainan mesin di 200 cc 2 tak, 240 cc 4 tak, 730 4 tak, 332 tak serem ya. Serem. Kayaknya itu ya gimana ya? Dan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena ini doang yang minta knalpot standar. Pusing. Tapi oke, ini tantangan, sebuah tantangan. Dan gimana cara GRT dan saya tackling gitu. Jadi gua dan GRT itu tackling bagaimana cara ini. Ada beberapa cara sih. Pertama, si Husni bilang intinya mainan di swirl. Jadi kalau tekanan dalam mesin itu juga bergantung pada debitnya kan. Debit juga nanti akan bergantung pada airflow speed. Nah, airflow speednya ditinggikan dengan cara swirling. Jadi nanti karena kebetulan capnya 4 untuk 4. Kalau dua bisa. Jadi kita sudut bukan cap in sama outnya geser, nggak kanan kiri, tapi agak geser gitu, ada offset. Gitu. Ya untuknya 4 sih lebih gampang. Dia bisa di mix ya, di mix diameter clamp. Iya, jadi in-nya nanti ukurannya beda, out-nya juga ukurannya beda. Dan in sama in, out sama out. Jadi tadinya itu mau dipakai di MX yang ini, yang 300 cc karena memang MX yang itu buat daily, tapi ya nggak buat knalpot standar gitu. Iya. Bahkan kemarin inlet depannya 33 atau berapa gitu gue lupa. 34 ya. Yang depan 34, ke belakang mungkin bisa 55 atau 57 gitu. Ini yang agak susah gitu. Jadi tekanan dalam mesin kita nggak bisa bikin terlalu besar karena knalpot standar dan nggak dibobok gitu loh. Jadi bener-bener standar gitu loh. Jadi kita masalah dari knalpot. Masalahnya knalpotnya harus standar, wajib standar. Jadi tekanan mesin dalam mesin itu kita kurangi. Terus kemudian nanti kita ada remap ECU, bukan remap ya, kita jatuhnya kita langsung pakai eraser gitu. Jadi programmable, ECU yang programmable.
throttle body juga pasti ganti, fuel pump juga gak mungkin standar gitu kan, semua injektor segala macam nggak mungkin fuel standar. line. Ya pokoknya segala macam di fuel line semuanya nggak begitu standar. Untuk jalur pengapian nanti kita lihat koilnya masih kuat apa enggak. Kalau misalnya nggak kuat ya paling diganti juga gitu kan. Tapi lihat ke depannya kayak gimana koilnya gitu. Jadi hampir semua yang ada di sini ganti semua gitu loh, hampir semua kecuali knalpot, rangka dan bodi gitu kan. Bodi juga nanti bakal di repaint. Jadi kesulitannya itu. Terus gimana caranya biar bisa gitu loh. Jadi tenaganya naik. Terus oh ya requestnya juga dia nggak FD. FD itu fuel division. Lu bisa cari di video Green Mobat yang lama-lama. Gue udah pernah bahas itu. Intinya karena sebelumnya dia pakai piston forging. Jadi gap antara piston sama linear agak jauh. Terus ada offset silindernya gitu kan. Jadi bensin itu gampang masuk ke ruang bawah mesin. Jadi dari chamber ke bawah malah, bukan dari poli ke atas tapi kebalik malah ke bawah. Itu namanya fuel division. Caranya gimana? Ganti pistonnya, kita cari casting yang hyperiotektik pistonnya. Terus conrod juga pasti harus diganti karena load dari mesin juga pasti besar gitu. Loadnya masih besar, jadi semua spare part yang di bagian bawah mesin itu semuanya dikuatin. Bagian head sih nggak terlalu pusing ya karena RPM-nya nggak mungkin tinggi. RPM mungkin bisa dikatakan standar. Kalau pakai araser nanti stuck di 10.500 atau 10 sampai 10.500 gitu. Jadi nggak akan jauh dari standar gitu. Jadi kayak per pakai standar pun nggak masalah seharusnya kalau memang masih bisa dipakai pernya, karena kita belum cek pernya masih bagus nggak. Belum dibuka headnya. Oh belum dibuka gitu. Jadi itu ya, jadi kuatin dari spare part. Terus tekanan dalam mesinnya juga nggak begitu besar, artinya mesin ini mungkin akan sedikit boros gitu, sedikit boros. Terus kemudian CVT-nya juga nanti akan sedikit dirubah, upgrade. Kemungkinan rollernya berat malah ya, kemungkinan pakai roller yang berat. Gearbox juga kita ganti sama yang berat. Gue nggak ngerti gearbox Matic yang mana, tapi ada serius. Gue nggak pernah bongkar Matic soalnya. Gue cuma fokus ke mesin. Matic gue buta, demi apapun gue buta soal Matic. Tapi kalau ada ya berarti gearbox diganti. Jadi intinya rasionya dibuat lebih panjang. Mungkin kalau rasio standar top speed 119 km per jam, ini mungkin rasio top speednya di angka 150, 145 sampai 150 gitu. Jadi tapi top speednya nggak akan segitu ya. Top speed nggak akan segitu. Itu cuma rasionya aja gitu. Ya mungkin bisa kalau turunan dan jalan yang panjang mungkin bisa sama-sama. Jadi itu kalau estimasi performa sih nggak bakalan tinggi ya, karena balik lagi tekanan dalam mesinnya sangat rendah. Karena dia minta juga long drain, terus mesinnya awet gitu kan. Jadi spare partnya dibawa dikuatin semua. Gitu sih yang paling simpel penjelasannya itu. Jadi tekanannya rendah, cc-nya aja yang besar. Nah cc ini langkah kemungkinan 60 ke atas. Masih diperhitungkan baiknya seberapa gitu, karena bisa 61, bisa 62, bisa 63, bisa 64 gitu kan. Tapi langkah tuh belum tahu berapa, tapi 60 ke atas. Pasti. Piston itu 60 ya. Kita pakai piston 60, jadi sama kayak kemarin Mac yang dokter itu sama pakai piston 60. Jadi langkahnya kemungkinan lebih panjang daripada ukuran pistonnya. Bukan diameter piston lebih besar daripada diameter silinder. Gimana itu? Overboard. Terlalu over. Saking overnya ya. Jadi langkahnya atau stroke-nya asli itu nanti lebih panjang diameternya. Overstroke tetap jadi overstroke gitu kan. Paling itu sih. Untuk biaya ini yang agak mahal. Jadi gue juga nggak ngerti ya. Ini luar biasa sekali memang. Customernya hebat gitu. Jadi ya berarti ini tanggung jawab gue gitu, tanggung jawab gue dan GRT gitu, gimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Bukan hanya pelayanan, masalah pelayanan gampang. Yang susah tuh bukan pelayanan, yang susah itu kepercayaan gitu. Karena gua, Pusti, Vian, kita bertiga belum ada yang pernah ketemu sama orangnya. Tiba-tiba dia udah transfer sekitar 20 sekian juta gitu loh. Jadi ini tekanannya di sana sih. Tekanan mentalnya di sana gitu kan. Tanggung jawabnya besar sekali gitu. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk biaya motor ya kalian bisa hitung sendiri ya. Ini 2016 berarti ada di range 18 juta.
motor terus mesin sendiri, mesin ya pure mesin itu bisa sekitar 4 juta lah, 4 juta ECU belum mesin doang, baru mesin baru mesin doang, terus nanti ada CVT sekitar 1 juta, belum sama ECU-nya udah 3-4 juta sendiri gitu kan. Jadi buat mesin 4 tambah 4 sekitar 8 tambah 2 itu ya sekitar 26 juta lah habis. Itu belum tahu di throttle body dan lain sebagainya. Karena gitulah gitu ya, kita targetkan sih semurah-murahnya biayanya gitu kan, karena konsumennya juga berharapnya sih motornya bakal dipakai seterusnya gitu kan. Terus targetnya ya itu sih performa di atas NMAX baru sudah dipastikan gitu. Jadi kalau total dananya berapa sama motor masih di bawah 30 juta sih, masih di bawah 30 juta, tapi 25 ke atas sedikit mungkin, nggak tahu sih, kayak 26, 27 mungkin estimasi akhir gitu. Itu sih paling ya beratnya di sana sih. Terus dia juga minta detailing sama coating gitu kan ya. Total sih pasti masih di bawah 30 sih ya. Pasti masih di bawah 30 dibandingkan NMAX yang new. Yang ini pasti lebih performanya lebih di atasnya. Terus kalau misalnya ditanya kira-kira sama NMAX yang putih kemarin menang yang mana? Kalau NMAX putihnya masih dengan SU yang kemarin, kayaknya menang yang ini. Lebih tinggi yang ini performanya. Kalau SU-nya udah normal. Kalau SU udah normal, mungkin 11-12 gitu. Jadi walaupun yang NMAX yang putih kemarin sesinya lebih kecil, langkahnya standar, tapi yang NMAX putih kemarin dia tekanan dalam mesinnya lebih besar. Jadi inilah salah satu contoh mesin yang kita cari performance oriented untuk yang NMAX putih, dan mesin yang memang hanya untuk daily commute. Jadi bukan untuk mengejar performa gitu loh. Ini contoh mesinnya gitu loh. Jadi kemarin gue sempat bahas di bahasan tentang hyperiotektik, casting dan force piston gitu loh. Jadi mana mesinnya gitu. Nah ini contoh mesin yang itu gitu yang buat daily commute. Paling lo ada tambahan nggak? Detailingnya gimana nih kira-kira? Kalau untuk detailing ya, kan ini kita mau di repaint dulu. Setelah di repaint juga ya nunggu 5-7 hari, nunggu clearnya menjadi keras itu. Ngebeling gitulah bahasanya. Ngebeling? Iya, bahasanya itu ngebeling. Baru kayak ngebeling jadi belingnya. Jangan kayak gitu. Nah, habis itu baru bisa kita detailing seperti apa sih? Kompon, wax, coating itu baru bisa kita kerjain setelah proses repaint. Warnanya belum tahu ya, kita mau dijadiin glossy. Warnanya belum tahu. Iya. Karena di STNK kan nggak mesti ada tulisan doff atau glossy. Yang penting warnanya warnanya STNK. Matte gray ini kalau nggak salah. Matte gray. Udah nanti tinggal minta tukang cat warna itu. Paling itu aja update tentang the hardest project so far. Gitu. Gue nggak tahu depannya ada yang lebih gila lagi dari ini apa enggak. Gitu. Tapi ini yang paling susah. Gitu. Karena kalau yang lain kita nggak ada limitasi. Ya limitasinya dana. Gitu. Tapi nggak ada limit istilahnya gitu. Buat kreasi ke mesin itu nggak ada limit kuat-kuatnya dana. Gitu. Kalau ini mau ownernya punya duit sampai 1 miliar pun kita tetap mikir karena ya limitasinya dibatasi dengan knalpot standar itu tadi, sirkulasi. Tapi itu bagus, maksud gua itu sebuah tantangan yang harus bisa kita selesaikan. Gimana caranya mesinnya bisa awet gitu. Jadi kita bikin mesin ya secara kasar sih harus bisa dibandingin sama Yamaha original, Yamaha yang OM full OM gitu. Gitu. Tapi itu sebuah tantangan dan gua suka tantangan, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik. Gitu ya, kalau nggak bisa nanti ya pasti kami dari sini ada tanggung jawabnya juga sih. Gitu. Paling itu dulu update dari Green Wombat featuring GRT tentang NMAX Abu. Ya, NMAX Matte Grey. Head of mekaniknya Mat Husni. Gitu. Husninya lagi di luar, lagi kampus, dia lagi ngajar. Sekian dari gua dan Vian, Green Wombat out.